Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldayanti, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, dengan NIM 20000005110. Nah, di sini saya akan presentasi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, di sini tanggal pelaksanaannya pada 4 Juni sampai 9 Juni 2021. Kemudian jam pelaksanaannya jam 9 sampai dengan selesai. Nah, kemudian di sini ada pengantar. Kemudian tujuan yang mana menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, kemudian mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan dan menghitung taraf intensitas bunyi. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang mana terdapat tali kenur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan aplikasi sonometer. Nah, kemudian di sini ada prosedur kerja di mana kegiatan satu itu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Di sini bisa terlihat prosedurnya. Kemudian untuk kegiatan 2 ini adalah mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Nah, hasil pengamatan. Nah, pada kegiatan 1 ini merupakan hasil pengamatan pada kegiatan 1 yang mana menentukan periode dan frekuensi. Kemudian hasil pengamatan 2 menghitung taraf intensitas dan intensitas bunyi. Masuk pada diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Nah, sini terlihat grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Kemudian nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Nah, dari grafik tersebut menyatakan bahwa semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar. Namun, berbeda dengan frekuensi, semakin panjang tali, maka frekuensinya semakin kecil. Kemudian nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nomor 3, ini grafik nomor 3. Nah, nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nah, dari grafik di atas menyatakan bahwa besar sudut simpangan awal berbanding lurus dengan periode dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Kemudian nomor 5, bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Nah, di sini diketahui massa 200 gram, panjang tali 90 cm, kemudian gravitasinya 10. Nah, kita menghitung periode terlebih dahulu dengan rumus 2pi dikali akar L dibagi G, yang mana 2 dikali Pi sama dengan 2 dikali 3,14, kemudian dikali L itu merupakan panjang tali, mana 90 cm kita jadikan meter, sehingga panjang talinya 0,9 meter dibagi gravitasi 10, dan hasilnya adalah 6,2, dan hasilnya adalah 1,884 sekan. Kemudian kita mencari frekuensinya. Ya, frekuensinya rumusnya 1 per periode ya. Jadi sama dengan 1 dibagi 1,884 ya, dan hasilnya frekuensinya 0,530 Hz. Kemudian nomor 6,
Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, di sini terlihat grafiknya lurus. Kemudian nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, dari grafik tersebut menyatakan bahwa semakin jauh jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi juga akan semakin rendah. Kemudian nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikatakan sebagai noise atau kebisingan. Nah, sumber bunyi dikatakan bising apabila telah melebihi ambang batas atau frekuensinya melebihi 80 desibel. Kemudian nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, serta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Nah, sumber bunyi di lingkungan seperti misalnya suara knalpot sepeda motor dan pengeras suara yang melebihi ambang batas normal. Kemudian bahayanya itu seperti gangguan pendengaran, pencernaan, stres, sakit kepala, dan peningkatan tekanan darah. Nah, nomor 10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat 9 jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat 12, sedangkan dalam OKM tersebut ada 15 mesin jahit. Nah, berapa taraf intensitas seluruhnya? Baik, di sini kita ketahui dulu intensitas bunyinya, kemudian ambang batasnya, dan ada 15 mesin jahit. Nah, kita mencari taraf intensitas bunyi terlebih dahulu, yang mana hasilnya adalah 30 ditambah 10 log 2. Nah, kita mencari taraf intensitas seluruhnya, yang mana hasilnya adalah 74 desibel. Nah, masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali maka periode bandul akan semakin besar, dan semakin pendek tali yang digunakan maka nilai periode akan semakin kecil. Nah, kemudian sumber bunyi dikategorikan bising apabila melebihi frekuensi normal dan kebisingan itu berbahaya bagi manusia. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.